Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nadia Syahida, NPM 230412, Prodi Manajemen Haji dan Umroh semester 3. Saya di sini ingin menjelaskan tentang materi bab 1, yaitu tentang pengertian, objek, fungsi, dan hubungan usul fiqh dengan fikih. Materi pertama yaitu pengertian. Kalimat usul fiqh terdiri dari dua kata, yaitu usul dan fikih. Kalimat usul adalah jamak dari aslun yang berarti pangkal, pokok, dasar. Sedangkan fikih secara bahasa berarti pemahaman. Adapun pengertian usul fiqh adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum syariat mengenai perbuatan manusia dari dalil-dalilnya secara terperinci. Yang dimaksud dari dalil-dalilnya secara terperinci yaitu adalah dalil-dalil dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, sebagaimana yang menjadi dasar penetapan hukum Islam. Yang selanjutnya yaitu objek usul fiqh. Pada intinya, objek usul fiqh itu adalah penjelasan tentang metode istinbat dan sistem mempergunakan dalil syara guna merumuskan hukum tentang perbuatan manusia dari dalil-dalilnya. Lebih jelasnya, luang lingkup pembahasan usul fiqh meliputi hal-hal di bawah ini. Pertama yaitu pengenalan terhadap istilah-istilah teknis yang lazim dipakai dalam lalu lintas pembahasan syariah seperti fardu, sah, fasid, syarat, dan lain-lain. Yang kedua, dalil-dalil hukum Islam, baik yang pokok seperti Al-Quran ataupun ijtihad seperti maslahah mursalah. Berikut penetapan ranking kehujahan masing-masing dalil. Ketiga, penjelasan tentang cara metode bagaimana menetapkan hukum dari suatu dalil. Keempat yaitu mujtahid, ijtihad, fatwa, taklid, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu fungsi usul fiqh. Secara singkat dapat dijelaskan, fungsi usul fiqh adalah menetapkan suatu hukum baru, harus mempunyai dasar dan harus ada sistem metodenya. Dan secara umum, fungsi usul fiqh ada antara lain: 1. Perkembangan zaman yang telah menghadirkan permasalahan baru yang memerlukan jawaban kepastian hukum Islam. Kedua, untuk melindungi hukum Islam, protection dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam menetapkan hukum Islam. Ketiga, untuk menganalisa dan menyeleksi hukum-hukum fikih yang sudah ada. Keempat, diharapkan dengan adanya ilmu usul fiqh dapat memperkecil gejala pertentangan umat Islam akibat terjadi ikhtilaf pada masalah furu'iyah. Materi yang keempat yaitu hubungan usul fikih dengan fikih. Hubungan usul fikih dan fikih dapat dirumuskan dengan antara lain: usul fikih itu ibarat rantai penghubung antara fikih dengan sumbernya. Usul fikih merupakan sistem atau metode untuk mengeluarkan hukum fikih agar para pakar fikih terhindar dari kesalahan dalam menentukan hukum fikih. Usul fikih merupakan sarana untuk pengembangan ilmu fikih yang telah dirintis oleh ulama generasi pendahulu. Sekian dari saya presentasi tentang materi bab 1. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, dan pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.